Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Alur Cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini 7 Mei 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa juga sampailah ke kamarnya lagi, dan di sini Nana juga langsung nanya kepada Dewa, "Bagaimana Mas?" kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, "Saya perlu bicara sama kamu, tapi jangan di sini. Kita pergi ke suatu tempat," kata Dewa kepada Nana. Lalu singkat cerita Nana juga pergi dan sampailah dia ke rumah sakit. Dan di sini Dewa juga masuk ke ruang rawat bekas di mana Wawan ayahnya Nana meninggal. Di sini juga Dewa ngomong kepada Nana, "Kamu ingat ruangan ini enggak, Nak?" kata Dewa kepada Nana. Lalu disinilah kita waktu menikah. Ini kan tepat ayah Wawan waktu dirawat sampai meninggal, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong kepada Nana, "Kamu jangan sampai meninggalkan saya ya, Nak," kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa, "Ya gak mungkin lah Mas," kata Nana. "Mendingan kita di sini kan dekat ada masjid, kita sembahyang untuk minta petunjuk siapa ayah kandung saya," kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita dia juga langsung pergi ke musola. Sampai ke musola di sini juga Nana juga berdoa, dia minta petunjuk di mana ayah kandung dia berada. Lalu di sini juga Dewa juga dia cuma memandang kepada Nana. Lalu di sisi lain di sini si Broko Kroni sampailah ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya tiba-tiba di sini pas baru ditanya sama Silvia, datanglah ada yang mengetok pintu. Lalu di sini Silvia juga nanya, "Kamu bawa orang?" kata Silvia kepada si Broko Kroni. Singkat cerita si Broko Kroni juga sama Silvia dia membuka pintu depan. Pas dibuka di sini yang datang adalah dua polisi. Lalu polisi juga dia ngomong kepada si Broko Kroni, "Saya akan menangkap Pak Roni. Ini surat penangkapannya," kata polisi kepada si Broko Kroni sambil mengasihkan surat penangkapan. Lalu di sini si Broko Kroni dia dalam hatinya ngomong, "Kenapa si Alia ini kok katanya janji tidak akan ada polisi ke rumah saya dan dia akan menolong saya dengan pengacaranya. Kenapa ini kok ada polisi ke rumah saya?" kata batinnya si Broko Kroni. Di sini juga Silvia istrinya dia akan menjerit, dia tiba-tiba dibekap oleh si Broko Kroni. "Kamu jangan teriak-teriak, nanti kedengaran sama Neratu sama Mama Farah," kata si Broko Kroni. Lalu singkat cerita di sini polisi juga di sini dia juga langsung meringkus si Broko Kroni, dibawa ke kantor polisi. Lalu si Silvia juga dia mewek, dia juga dia berteriak-teriak kepada polisi jangan dibawa suaminya. Tapi polisi dia langsung membawa si Broko Kroni dan Silvia juga langsung mengikuti si Broko Kroni. Singkat cerita si Broko Kroni juga sampailah ke kantor polisi. Di sini juga si Broko Kroni juga lagi diinterogasi oleh polisi. Pas lagi diinterogasi si Broko Kroni oleh polisi karena dia mengajukan saksi-saksi palsu. Di sini juga datanglah Silvia. Lalu Silvia juga langsung mewek, dan di sini si Broko Kroni juga dia ngomong kepada Silvia, "Kamu jangan bilang-bilang ke seluruh keluarga Buana, apalagi ke Mama Farah dan Neratu," kata si Broko Kroni kepada Silvia. Lalu singkat cerita di sini polisi juga dia ngomong lagi kepada si Broko Kroni, "Kita lanjutkan interogasi kamu, Roni," kata polisi kepada si Roni. Lalu di sisi lain di sini di kantor Cahaya Nanda di sini Fajar sama Lia dan semua karyawannya dan Tante Laras juga ada. Dan gak lama kemudian datanglah Tante Melin sama tukang fotonya. Di sini juga dia akan mengadakan untuk prewedding Pak Fajar karena dia mau menikah. Di sini juga terlihat si Alia Syatra juga datanglah ke kantor Cananda. Dia melihat mereka yang sangat bahagia dan dalam hatinya dia ngomong, "Kenapa mereka ini kok bahagia, kok saya kayak gini terus?" kata batinnya si Nurul Tunjung si Alia Syatra. Lalu di sisi lain di hotel di sini si Ken Kevin dia lagi ngopi, dia ngomong dalam hatinya, "Saya bosan juga saya diam terus di hotel, mendingan saya ke rumah sakit sekarang," kata si Ken Kevin sambil dia juga berangkat ke rumah sakit. Lalu di sini Nana juga dia sudah sembahyang, dia juga ngomong kepada Dewa, "Kita kan di rumah sakit, kita sekalian kita menjenguk Pak Nopal," kata Nana kepada Dewa. Pas sampai ke ruang rawatnya Pak Nopal di sini suster juga ngomong kepada Nana, "Maaf Bu, Pak, karena pasien lagi keadaan koma, Bapak tidak boleh masuk," kata suster kepada Nana. Di sini juga Nana juga sangat kaget dan Dewa juga sangat kaget. Lalu suster juga langsung masuk ke ruang rawatnya Pak Nopal, dan di sisi lain si Ken Kevin alias si Wilson dia sangat senang dan dalam hatinya ngomong, "Sebentar lagi Pak Nopal akan meninggal. Saya akan
mendapatkan warisan besar karena saya itu dianggap anak oleh Pak Nopal. Berarti warisan itu jatuh kepada saya, kata batinnya si Kate Calvin alias si Wilson. Lalu di sini Dewa tidak mau melihat istrinya sedih dan dia juga sudah tahu bahwa Nana itu anaknya Pak Nopal. Dia juga langsung menggedor pintu ruang rawatnya Pak Nopal. Gak lama keluarlah suster. Lalu di sini Dewa juga ngomong kepada suster, ini istri saya ini sudah dianggap anak oleh Pak Nopal dan ini juga sudah dianggap cucunya oleh Pak Nopal. Maka masa istri saya suruh tidak boleh masuk, kata Dewa kepada suster. Singkat cerita, suster juga membolehkan Nana sama Dewa masuk ke ruang rawatnya Pak Nopal yang lagi koma. Tapi di sisi lain di sini si Kate Calvin alias si Wilson dia ngomong dalam hatinya, kenapa sih Nana itu harus masuk ke dalam? Ada apa lagi ini? Kata batinnya si Wilson alias si Kate Calvin. Lalu di sisi lain Nana pas masuk ke dalam ruang rawatnya Pak Nopal, di sini menyatakan dokter kepada suster bahwa Pak Nopal sudah meninggal jam 4 tadi, kata dokter kepada Nana sama Dewa. Nana juga sangat kaget dan Dewa juga sangat kaget mendengar berita itu dari dokter bahwa Pak Nopal sudah meninggal. Lalu di sini terlihat Nana juga langsung mewek, dia menangis sedih karena dia entah mengapa mungkin dia sudah ada ikatan batin. Lalu di sini pas Nana lagi menangis, Dewa juga langsung mengambil Junior dan dia juga ngomong kepada Nana, nah kamu sinikin Junior, kamu bolehlah mendekat kepada Pak Nopal, kata Dewa kepada Nana. Singkat cerita, Nana juga langsung mendekat kepada Pak Nopal sambil memegangin tangannya dan dia juga langsung ngomong kepada Pak Nopal sambil menangis, Pak Nopal harus kuat, ini Nana sama Junior ada di sini, kata Nana kepada Pak Nopal. Lalu Dewa juga cuma melihatin dan dia juga berdoa supaya Pak Nopal bisa sembuh lagi dan bisa hidup lagi. Di sini juga tiba-tiba Nana sudah ngomong kayak gitu kepada Pak Nopal. Di sini keajaiban juga datang, Pak Nopal detak jantungnya normal kembali. Lalu suster juga ngomong kepada dokter, ini mujizat dari Maha Kuasa, Pak Nopal jantungnya detak kembali dok, kata suster kepada dokter. Di sini juga Nana juga kaget dan senang dan dia juga sambil nangis senang kepada Dewa suaminya, Pak Nopal detak jantungnya normal lagi mas, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga sangat senang dan dia juga mengucapkan alhamdulillah dalam batinnya karena Pak Nopal hidup kembali dan normal kembali. Lalu dokter juga memeriksa Pak Nopal. Lalu dokter juga memasangkan lagi oksigennya di hidungnya Pak Nopal. Lalu di sini Nana juga menangis sambil memeluk Dewa dan Dewa juga sangat senang karena Pak Nopal sudah mulai normal kembali. Di sini juga Nana juga benar-benar sangat senang. Lalu dokter juga sudah memeriksa Pak Nopal, dia juga ngomong kepada Dewa sama Nana, ini kemujizatan dari Yang Maha Kuasa. Sekarang Pak Nopal sudah mulai normal kembali dan dia tidak usah dioperasi karena kemujizatan Yang Maha Kuasa. Di sini juga tiba-tiba Pak Nopal juga dia sadar dan langsung dia juga membuka matanya dan dia juga melihat kepada Nana Junior sama Dewa. Lalu tangannya juga bergerak dan di sini Junior juga memegang tangannya Pak Nopal. Terlihat di sini Pak Nopal yang lagi dipegangin tangannya oleh cucunya yaitu Junior. Dia sangat bahagia sekali karena dia sudah didekatkan oleh cucu dan putrinya. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 7 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin terus kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.